Shalom. Siapa percaya hari ini kita diberkati Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Kita percaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mulai ibadah pagi ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat rahmatmu yang tak pernah berkesudahan di dalam hati, dalam hidup kami ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang lagi bersehati, memuji dan meninggikan namamu. Dan kami percaya Tuhan, saat namamu ditinggikan, Engkau hadir dan bertahta dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Mari angkat hatimu bersama katakan, saat terindah di hadiratmu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Bersama angkat tanganmu, katakan bersama, katakan saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Sekali lagi naikkan dengan rasa syukur. Saat terindah di hadirat-Mu, ada berkat yang melimpah Tuhan. Berkat melimpah ada padamu.
dalam hadirat-Mu bersama-sama. Dalam hadirat, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Sorak-sorai yang paling meriah, naikkan sembah-Mu, ada berkat melimpah. Kami percaya Tuhan, saat kami meninggikan nama-Mu, Engkau hadir dan bertata Tuhan. Mari sembah Dia, agungkan Dia, sebab Dia Raja. Haleluya. Berkat-Mu melimpah, rahmat-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, hanya Engkau saja. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau, kami percaya Engkau, janji-Mu luar biasa. Haleluya. Sembah Dia, jangan berdiam diri, naikkan syukur pengagungan-Mu buat Dia, sebab Dia Raja. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Ku percaya Engkau, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Ku percaya dengan iman, katakan kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Dengan iman bersama katakan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan iman bersama tak akan ku takut. Dengan sungguh katakan kepada Dia, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu. Engkau yang percaya, angkat kedua tanganmu dengan iman bersama, teriakan kepada Dia. Percaya janji-Mu ajaib. Ini percaya kami hari ini Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah mengingkari janji-Mu. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, katakan percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
katakan amin. Sungguh semua kita percaya kita miliki Tuhan yang dahsyat, amin. Haleluya. Mari kita pagi hari ini kita bersuka cita memuliakan nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Sungguh kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Sungguh Kau ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Mari kita bersuka cita memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Sungguh Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sungguh kami mau meninggikan Kau Yesus selama-lamanya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Mari bersuka cita memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang tetap sama kuasa-Mu, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau besar dan berdaulat dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami bangga memiliki Kau, Yesus. Mari bersuka cita sama-sama katakan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kami bangga, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Dari pemenang. Kita lebih Dari pemenang. Haleluya. Sama-sama berikan sorak-sorak dahsyat untuk Tuhan kita. Shalom. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita mau rasakan hadiratnya, kita mau datang, kita mau menyembah Dia. Tanpa permintaan kita mau menyembah Dia. Sebagai seorang pribadi yang sangat mengasihi kita. Jamkan mata. Jangan pedulikan kanan kirimu, taruh tanganmu di dada. Jamkan mata. Dan katakan, I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Dengan lembut katakan, yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Katakan kepada Yesus yang ada dalam hatiku. Dia tinggal di dalam hatimu. Rasakan hadiratnya. Katakan dengan lembut. Ya Tuhan, in this place, yes, my soul does burn within me. I feel Jesus rasakan, I feel Jesus in my heart. I feel Jesus. Katakan dengan lembut. I feel Jesus. Rasakan hadiratnya. I feel Jesus in my heart. I feel you, Jesus. My heart. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in my heart, my heart. Katakan sekali lagi, I feel you, Jesus. I feel Jesus
Lord, I feel you. I feel Jesus. I feel your presence, Jesus. I feel Jesus in my heart. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in my heart. Biarlah musik saja melantunkan lagu ini. Rasakan hadiratnya dimanapun Anda berada saat ini. Yesus tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Yesus bisa menjamah engkau. Yesus sangat rindu untuk bersekutu dengan engkau. Rasakan Dia berkata-kata denganmu saat ini. Hai anakku yang kukasihi, aku sangat mengasihi engkau. Tidak perlu takut, datang pada Yesus. Dia mau mendekapmu saat ini dimanapun kau berada. Rasakan hadiratnya. Rasakan dekapan kasih-Nya. Rasakan Dia berbicara dalam hatimu. Ada di antara saudara yang merasa takut, merasa tidak layak, tidak apa-apa. Yesus sudah mati untuk engkau, sudah menanggung dosa-dosamu di atas kayu salib. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia sangat mengetahui keadaanmu saat ini. Datang dengan apa adanya engkau saat ini. Terima kehadirannya dalam hatimu. Katakan, mari kita rasakan hadirat-Nya. Kita nikmati hadirat-Nya yang luar biasa. Kita nikmati kasih-Nya. Kasih-Mu, Tuhan, Bapa-Mu terlalu mengalir dengan anugerah kasih-Mu. Tuhan, katakan, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Yesus, bak samudra luas,
Basamu mengalir dengan anugerah kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu Tuhan, mengalirlah dalam hati kami. Dimanapun kau berada, nikmati hadirat-Nya. Kau mungkin tidak perlu menyanyikan lagu ini dengan kata-kata. Ikuti saja dengan gumaman. Rasakan hadirat-Nya merangkul engkau saat ini. Rasakan Dia mendekat engkau, memuaskan kerinduan hatimu. Biarlah kasih-Nya mengalir deras di dalam hatimu. Kasih-Mu Tuhan mengalir, Tuhan dengan anugerah kasih-Mu, kasih-Mu Yesus, Yesus mengalir, mengalir, mengalir dengan anugerah kasih-Mu. Yesus. Biarlah musik mengalunkan lagu ini. Rasakan kasih-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Rasakan kebaikan-Nya. Rasakan Dia begitu baik loh. Yesus begitu baik. Dia mau menerima kita apa adanya. Dimanapun engkau berada saat ini, apapun pergumulanmu, apapun latar belakangmu, Yesus mau mengampuni dosa-dosamu. Dan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk engkau. Kasih-Nya begitu besar. Rasakan kasih-Nya yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian bagi Dia. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, kami mau menyanyikan pujian bagi-Mu Yesusku. Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
kami kepadamu. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang layak menerima pujian, sembah kami, karena nama-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak Sekali lagi, mari kita nyanyikan pujian bagi Yesus kita. nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, Layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. amin. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Lawatan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami dimanapun kami berada. Sungguh saat ini kami memerlukan Engkau di tengah situasi yang serba tidak menentu ini. Kami mengucap syukur kalau Engkau masih mengasihi kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan kalau Engkau masih mau menerima kami. Seringkali kami tidak setia, seringkali kami melupakan Engkau, tetapi Engkau tetap setia. Dan Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bila sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau siapkan hati kami, kami mau buka hati kami, pikiran kami selebar-lebarnya. Biarlah setiap benih yang ditaburkan, benih firman yang ditaburkan, tidak kembali dengan sia-sia, tetapi berbuah dalam kehidupan kami 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara merasakan hadirat Tuhan? Sungguh hadirat Tuhan luar biasa. Apa boleh saya minta main musik? Terima kasih. Hari ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam firman Tuhan, di mana di dalam kisah ini terjadi mukjizat yang sangat unik, yaitu tentang perempuan sakit pendarahan, di mana saat itu ada kuasa yang mengalir dalam diri Yesus yang membuat perempuan ini sembuh. Kalau kita baca perikopnya nanti, kita akan lihat bahwa Yesus tidak menumpangkan tangan atas perempuan ini. Yesus bahkan tidak tahu, tidak sadar ketika perempuan ini mendekat. Nah, betapa banyak dari kita ketika saat ini kita mengalami sakit, kita mengalami krisis, kita mengalami kesulitan, kita ingin sekali, kita mungkin berpikir, oh betapa enaknya ya kalau Yesus masih hidup saat ini.
Betapa enaknya ya kalau Yesus ada di sebelahku. Tetapi melalui kisah ini kita bisa lihat bahwa kuasa Yesus selalu tersedia untuk kita. Itu adalah seperti colokan listrik yang mengandung tenaga listrik, mengandung potensi tenaga listrik yang sangat luar biasa. Ketika kita mencolokkan peralatan kita mencolokkan dengan kabel yang cocok, maka kuasa itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan baca di Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi perahu. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkullah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desaan di dekatnya. Kita lihat suatu ketika Yesus kembali ke Kapernaum, di tepi danau, seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dan dia memohon kepada Yesus agar dia datang ke rumahnya, agar Yesus menumpangkan tangan atas anaknya, dan dia percaya ketika Yesus menumpangkan tangan kepada anaknya, maka anaknya itu akan sembuh. Terus kemudian kita lanjutkan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan ia menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendaharanya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perhatikan kata-kata yang terakhir. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, dari pelajaran ini kita bisa melihat Yesus suka sekali akan iman perempuan ini. Hari ini inilah yang akan kita pelajari, bahwa kita akan mempunyai iman yang menyelamatkan. Kita akan mempunyai iman yang menyelamatkan. Silakan tulis di kolom komentar, aku akan memiliki iman yang menyelamatkan. Katakan kepada sebelah-sebelahmu, aku akan memiliki iman yang menyelamatkan. Nah, apa kuncinya agar setiap kita memiliki iman yang menyelamatkan? Kita kembali lagi lihat ke ayat-ayat ini. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Mari kita bayangkan situasinya Bapak Ibu. Saya rasa apa yang dialami perempuan ini
bisa kita terapkan dalam kondisi saat ini. Di mana saat itu perempuan ini mengalami sakit pendarahan dan dikatakan dia sudah berobat ke berbagai tabib bahkan sampai hartanya habis. Dia mengalami sebuah krisis. Bayangkan jika seseorang mengalami sakit selama 12 tahun, kira-kira apa saja yang ada dalam pikirannya? Dan dia sudah berobat ke berbagai tabib. Kira-kira apa yang ada dalam pikirannya? Dia mungkin bisa merasa, oh aku tidak mungkin sembuh. Aku sudah mencoba berbagai macam tabib, baik tabib yang biasa-biasa, tabib yang kelas menengah mungkin, ada tabib yang terkenal, direkomendasikan si A, si B, si C, dan tetap tidak berhasil. Dia bisa merasa, oh aku tidak mungkin sembuh. Atau mungkin dia bisa merasa, penyakitku ini dari iblis. Mungkin dia bahkan sudah mencoba ke tabib yang bisa mengusir setan, tetapi tidak berhasil juga. Atau dia mungkin merasa, oh ya, aku mungkin memang harus menanggung ini supaya aku belajar sesuatu dari penyakitku. Nah, itulah yang mungkin yang timbul dalam pikiran perempuan ini. Dan dalam keadaannya sakit pendarahan, ini keadaan yang sangat menyiksa sekali. Kalau kita lihat, selama 12 tahun dia mengalami sakitnya ini. Kalau kita pikirkan ya, beberapa perempuan mungkin akan mengalami sakit sebulan sekali ketika sedang datang bulan. Sebulan sekali. Tetapi perempuan mengalaminya setiap hari selama 12 tahun. Kita bisa bayangkan keadaannya, betapa sakit yang dirasakannya. Di bagian di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa dia seperti dicambuk. Tiap hari seperti dicambuk. Sangat sengsara sekali. Kemudian keadaan ini sudah berjalan selama bertahun-tahun. Bukan cuma sebulan sekali, tetapi setiap hari selama 12 tahun. Sampai habislah hartanya. Dan di zaman itu ketika seorang perempuan mengalami sakit pendarahan, dia akan dikuncilkan. Kalau dia sudah 12 tahun mengalami masalah itu, otomatis tetangganya tahu, otomatis keluarganya dari yang dekat sampai yang jauh tahu, otomatis tetangganya tahu, teman-temannya tahu, bahkan mungkin orang-orang yang tidak mengenal dia tahu, oh di rumah itu ada perempuan yang sakit pendarahan. Tidak ada seorang pun yang mau mendekat pada dia. Jadi semua orang akan menjaga jarak terhadap perempuan ini. Dan perempuan ini pasti merasa najis. Dia merasa tidak layak. Nah, kita lihat perempuan ini krisis yang dialaminya begitu berat. Tapi kita percaya ketika perempuan ini datang kepada Yesus, dia keluar lebih daripada pemenang. Dia menjadi lebih daripada pemenang. Seperti Roma 8 katakan, Roma 8 ayat 37 katakan, kalau Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Saya akan bacakan untuk saudara 58, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Mengapa kok kita bisa lebih daripada orang-orang yang menang? Karena Yesus mengasihi kita. Nah, itu akan tercermin nanti di dalam kejadian ini. Tetapi kita akan belajar kunci-kuncinya. Apa yang membuat perempuan ini akhirnya bisa sembuh? Saya percaya apapun keadaan kita, walaupun kita tidak mengalami sakit penyakit seperti yang perempuan ini, ya kan? Ini bisa kita terapkan di dalam bidang pekerjaan kita bisa terapkan dalam kesehatan kita bisa terapkan di dalam segala hal. Kalau kita ingin terjadi pemulihan dalam kehidupan kita ingin memiliki iman yang menyelamatkan, mari kita belajar kuncinya. Kembali ke Markus 5 tadi, dikatakan, ia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi kunci yang pertama, bagaimana kita memiliki iman yang menyelamatkan adalah kita mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa saja yang perempuan ini dengar kira-kira? Kalau kita baca mulai dari Markus
pasal pertama sampai Markus pasal yang kelima, perikop-perikop yang di atasnya, kita akan lihat Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat. Yesus mengusir setan, dan di situ perempuan ini mendengar, dan dia bisa mengolah di dalam pikirannya. Kalau misalkan penyakitku ini disebabkan oleh karena iblis. Kalau misalkan aku ini penyakitku ini disebabkan oleh karena iblis, kan pasti karena 12 tahun sakit, orang bisa punya pendapat macam-macam dan dia bisa mempengaruhi pikirannya dia. Sehingga dia bisa punya pikiran, oh ya mungkin penyakitku karena iblis. Dan dia sudah mendengar Yesus mengusir iblis. Yesus mengusir setan-setan. Terus kemudian apalagi yang timbul dalam pikirannya? Dia merasa tidak mungkin sembuh. Tetapi Yesus menyembuhkan bahkan penyakit yang saat itu dianggap tidak bisa sembuh, yaitu penyakit kusta. Terus mungkin dia juga mikir, kalau misalkan Tuhan itu berkuasa, masalahnya apakah Tuhan itu, Yesus itu mau pada saat ini juga menyembuhkan aku? Ada kisah di Markus 2 yang katakan Yesus menghadapi seorang yang penyakit kusta, dan di sana orang berpenyakit kusta ini bertanya kepada Yesus, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Dan Yesus berkata apa? Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan saat itu juga dia sembuh dari penyakit kustanya. Dia mendengar berita-berita yang baik dari Yesus. Dia mendengar Yesus mengkabarkan Injil. Dia mendengar Yesus mengabarkan kabar baik. Perempuan ini mendengar Yesus menyampaikan bahwa Allah sangat mengasihi dia, bahwa Allah mengasihi umat manusia, bahwa Allah mau menyembuhkan penyakit kita. Kemudian perempuan ini juga bisa berpikir bahwa, oh mungkin penyakitku disebabkan karena dosa. Mungkin aku pernah melakukan dosa tertentu yang tidak bisa diampuni. Dan ada kisah di Markus 2 juga, katakan bahwa ketika Yesus di Kapernaum, Yesus mengampuni dosa seseorang. Ketika saat itu Yesus sedang menyampaikan firman, ada orang yang membuka atap rumahnya dan kemudian menurunkan tilam yang di atasnya ada orang lumpuh. Dan Yesus berkata kepada orang-orang di sana, manakah yang lebih berat, yang lebih sulit? Mengatakan, hai dosamu diampuni, atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan Yesus melakukan dua-duanya. Dia bukan saja mengampuni dosanya orang, tetapi dia juga menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Jadi lengkap sudah. Apa yang menjadi pergumulan perempuan ini? Apa yang ada di dalam pikirannya? Kalau dia berpikir penyakitnya karena dosa, Yesus bisa mengampuni dosa. Kalau dia berpikir penyakitnya karena iblis, Yesus bisa mengusir iblis. Kalau dia berpikir Yesus penyakitnya karena apapun, Yesus sanggup menyelesaikannya. Sehingga akhirnya dia berpikir, dan imannya timbul. Hari-hari ini, apa yang kita dengarkan? Saudara-saudara, kalau kita ingin iman kita timbul, hari-hari ini apa yang kita dengarkan? Apa yang masuk dalam telinga kita? Apa yang masuk ke mata kita? Apa yang kita lihat? Apa yang kita saksikan? Apakah kita melihat laporan-laporan yang buruk? Apakah kita melihat kepada penyakit kita? Apakah kita berfokus mendengarkan berita-berita tentang pandemi COVID-19? Atau apa hari-hari ini? Kalau kita banyak mendengar berita-berita yang negatif, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Kalau kita mendengar berita-berita yang lain, kita merasa, oh masalah kita besar. Kalau kita melihat efek ekonomi dari pandemi ini, katakan pertumbuhan ekonomi menjadi minus, pertumbuhan ekonomi 0, sekian, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Kalau kita mendengar berita-berita itu, kita menjadi khawatir. Terus kemudian ada pembatasan sosial berskala besar, kita tidak bisa melakukan kegiatan usaha. Kita mendengar berita-berita itu, kita menjadi takut, bagaimana dengan usahaku? Bagaimana dengan cicilan-cicilanku? Bagaimana dengan rekening-rekening yang harus aku bayar?
Bagaimana dengan pengeluaran-pengeluaranku? Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Kalau kita mendengar berita-berita yang negatif. Apa yang seharusnya kita dengar? Yang seharusnya kita dengar adalah kabar baik. Seperti perempuan ini, ketika dia mendengar berita Injil, ketika dia mendengar tentang Yesus, itulah yang menguatkan imannya dia. Dia mulai mendengar Yesus itu sangat mengasihi dia. Hari ini kalau kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, ayo kita lebih banyak mendengar firman Tuhan. Ayo kita lebih banyak mendengar apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Di gereja kami, setiap jam 5 pagi, kami mengadakan doa fajar. Setiap jam 5 pagi, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan yang spesifik untuk kebutuhan kita. Kita perlu firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Kita perlu firman Tuhan yang membangkitkan kita. Hari ini, ayo kita lebih banyak dengar firman Tuhan. Yang kemudian, kunci yang kedua, setelah ia mendengar berita-berita tentang Yesus, dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya akan tempatkan urutannya menjadi dia berkata-kata. Ketika dia mendengar berita-berita yang baik, ketika kita mendengar berita-berita yang baik, kira-kira apa yang mulai timbul dalam pikiran perempuan itu? Dia mendengar Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan. Dia mulai memperkatakan. Dia mulai mungkin bertanya kepada temannya. Oh ya, Yesus sanggup menyembuhkan ya. Dia cerita-cerita. Dia mungkin dapat cerita dari temannya. Yesus menyembuhkan orang di sana. Yesus mengusir setan-setan di sana. Yesus menyembuhkan siapapun yang datang kepada dia. Dan itu menguatkan dia. Dan dia mulai berkata-kata, kalau gitu Yesus pasti sanggup menjamah aku. Yesus pasti sanggup menyembuhkan aku. Yesus pasti sanggup menyembuhkan aku. Kita bandingkan keadaan sebelum dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Kita bandingkan apa yang dikatakan oleh perempuan ini. Ketika dia belum mendengar berita-berita tentang Yesus, dia memperkatakan penyakitnya kepada setiap orang yang ditemui. Mari kita bayangkan situasinya. Kalau kita sakit seperti ini, tiba-tiba sakit pendarahan, kita pasti akan cerita dengan orang yang terdekat dengan kita. Aku sakit seperti ini, apa ya obatnya? Mungkin kita sudah coba obat, tidak sembuh. Terus kemudian kita ngomong lagi, yang kita omongkan apa? Yang kita perkatakan? Yang kita perkatakan adalah penyakit kita. Kita ngomong, ceritakan penyakitnya, gejalanya seperti ini, seperti ini, seperti ini kepada orang yang kedua. Dan orang kedua ngomong, kamu datang ke tabib A. Sampai di tabib A, kita menceritakan lagi penyakit kita. Aku sakitnya seperti ini, gejalanya seperti ini, seperti ini. Terus kemudian dari tabib A, dia tidak sembuh. Dia cerita lagi ke temannya. Terus kemudian temannya ngomong lagi, oh kalau kamu ke tabib A itu kurang canggih. Maka dia sarankan ke tabib B. Dan di tabib B apa yang dilakukan? Perempuan ini kembali lagi memperkatakan penyakitnya, memperkatakan gejala-gejalanya, memperkatakan masalahnya. Demikian terus tabib A, tabib B, teman A, teman B. Yang diperkatakan apa? Yang diperkatakan adalah masalahnya, yang diperkatakan adalah penyakitnya, yang diperkatakan adalah persoalannya. Karena itu tidak heran, penyakitnya semakin parah. Tetapi ketika perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus, terjadi perubahan 180 derajat. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus dan apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Dikatakan di sana, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dalam kata lain apa? Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia mulai berkata bahwa Yesus sanggup menyembuhkan aku. Aku tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan aku. Aku tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan aku. Aku tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan aku dan aku yakin Yesus mau menyembuhkan aku. Dan kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, bukan saja dia yakin bahwa dia akan sembuh, tetapi dia yakin sekali bahwa dia akan selamat. Dia berkata,
asalku jamah subahnya, aku akan so-so. Dikatakan so-so adalah bahasa asli yang diterjemahkan diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, kembali secara utuh. Jadi bukan saja dia sembuh, tetapi dia yakin bahwa dia akan selamat, dia yakin dia akan pulih, dia yakin bahwa dia akan kembali menjadi manusia seutuhnya. Inilah yang diperkatakan oleh perempuan ini. Itu adalah kunci yang kedua. Kalau kita kepingin memiliki iman yang menyelamatkan, setelah kita mendengar berita-berita tentang Yesus, kita harus memperkatakan. Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita harus memperkatakan apa yang kita percayai. Terus kemudian ada bagian firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa aku percaya karena itu aku berkata-kata. Terus kemudian kita bisa melihat banyak sekali firman yang menyatakan bahwa kita harus berkata-kata. Kita bisa ambil juga di Amsal 18 ayat 21 bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita perkatakan hari-hari ini menghadapi di tengah-tengah krisis, kesulitan, kita tahu semua orang sekarang tahu keadaannya seperti apa. Kita tahu bahwa semua orang tahu mungkin jumlah yang terdampak berapa, yang kena berapa. Semua orang tahu fakta-fakta itu. Di mana ada PSBB, apa yang harus dilakukan. Terus gejala-gejalanya seperti apa. Berita-berita tentang COVID kita begitu up to date, ya kan? Tetapi sayang sekali kita tidak up to date dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak bisa berkata-kata tentang firman Tuhan. Dan apa yang mempengaruhi kita saat ini. Sehingga akhirnya iman kita menjadi lemah. Tapi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memperkatakan firman Tuhan, saya percaya kita akan keluar lebih daripada pemenang melalui krisis ini. Karena itu mulai hari ini ayo ubah kata-kata kita, ubah apa yang kita katakan, ubah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita harus memperkatakan Tuhanku lebih besar dari virus-virus ini. Tuhanku lebih besar dari virus-virus ini. Yesus sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosaku. Yesus sudah mati di atas kayu salib menanggung semua penyakitku. Kita bisa memperkatakan Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Kita mengira dia dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Lebih daripada memperkatakan masalah kita. Kalau kita yakin dengan firman Tuhan, percaya bahwa firman itu akan menguatkan kita. Kita akan kuat di dalam iman kita. Dan kita bisa keluar lebih daripada memenang. Iman kita akan kuat dan kita bisa bangkit di dalam masalah-masalah kita. Kita lihat kembali apa yang dilakukan perempuan ini selanjutnya. Ketika dia mulai memperkatakan firman Tuhan. Dan kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya. Dikatakan bahwa di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Setelah dia mendengar, setelah dia memperkatakan, perempuan ini mulai melangkah di dalam iman. Perhatikan, di sini adalah sesuatu yang sangat penting, bahwa ketika kita sudah yakin, kita mendengar berita tentang Yesus, kemudian iman kita bangkit, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melangkah. Firman Tuhan di Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus melakukan sesuatu, kita harus mulai bertindak, yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bukan cuma kita ngomong, bukan cuma kita berdoa, berdiam diri, tetapi kita harus ngomong, kita harus meyakini iman itu, kita harus melangkah menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya akan apa yang kita percayai. Kita benar-benar percaya akan firman Tuhan. Maka akan terjadi seperti perempuan ini ketika dia bertindak. Dia menembus kerumunan orang banyak yang berdesak-desaan dan dia berusaha menjamah jubah Yesus. Dan saat itu juga pendarahannya berhenti. Saya percaya kalau kita fokus
kepada Yesus, kita mulai bertindak dan kita fokus kepada Yesus. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, mungkin kau perlu pemulihan keluarga, fokuslah kepada Yesus, mendekatlah kepada Dia. Maka mujizat itu akan terjadi. Kita harus mulai bertindak. Kita tidak bisa misalkan seperti perempuan ini. Mari kita bayangkan situasinya. Dia berkata, tetapi dia tidak mendekati kepada Yesus. Dia cuma berkata saja. Mungkinkah dia sembuh? Tidak bisa. Dia harus melakukan sesuatu. Dia harus melangkah dalam imannya. Nah, kita bisa terapkan hal ini dalam segala situasi. Kita lihat bagaimana Ruth ketika dalam situasi ekonomi dia dengan Naomi, dia pulang dari negeri pembuangan dan dia kembali lagi ke tanahnya, dan ketika itu tidak ada yang dia bisa kerjakan. Dia seorang janda yang ditinggalkan oleh keluarganya, dia tinggal seorang diri dengan mertuanya, ya kan? Apa yang dia lakukan? Dia mulai memunguti sisa-sisa jelai di ladangnya Boas. Dia mengerjakan apa yang dia bisa lakukan berdasarkan aku percaya Tuhan akan memberkati aku. Aku percaya bahwa Tuhan menyertai aku. Aku percaya bahwa aku adalah orang diberkati. Apapun yang aku kerjakan pasti berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Ruth mulai memunguti jelai di ladangnya Boas, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Ruth sehingga dia bisa bertemu dengan Boas, sehingga akhirnya dia bisa menikah dengan Boas. Dari memunguti sisa jelai, dia bisa menjadi pemilik ladang. Siapapun di dalam firman Tuhan pasti akan melakukan tindakan iman. Kita lihat janda di Sarfat yang dia tinggal mempunyai tepung segenggam dan minyak sedikit. Dia ngomong kepada Elia berbicara apa? Berikanlah dulu kepadaku. Dan perempuan ini memberikan. Dia mengambil sebuah langkah iman dan memberikan roti yang tinggal segenggam, minyak yang sedikit, dan Tuhan melipat gandakan. Kepada janda para nabi yang datang kepada Elisa, tinggal sedikit minyak yang ada di dalam buli-buli. Tetapi Elisa berkata apa? Mintalah tempayan-tempayan, mintalah buli-buli yang banyak kepada tetangga-tetangga. Dan perempuan janda ini harus melakukan hal itu, dan akhirnya Tuhan melipat gandakan. Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan untuk langkah iman. Kita lihat lagi ketika Yesus bertemu dengan seorang yang tangannya mati. Dia berkata kepada perempuan itu, ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah. Ketika perempuan itu mengulurkan tangannya dan tangan itu menjadi sembuh. Kita harus melakukan sebuah tindakan iman. Kalau hari ini kita dalam keadaan work from home, kalau kita dalam keadaan di rumah, bukan berarti kita bisa berdiam diri saja. Ya kan? Kalau kita yakin bahwa kita adalah orang yang diberkati, ayo mulai angkat telepon, ayo hubungi customermu, orang-orang yang dulu pernah beli barang. Ayo kita mulai hubungi dengan supplier-supplier kita. Percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan favor kepada kita dan Tuhan akan memberkati kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan itu sudah memberkati kita. Dia sudah mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Kita tinggal melangkah. Dan kita akan Tuhan atur bertemu dengan orang-orang yang tepat. Kita akan bertemu dengan pembeli-pembeli yang membeli barang kita walaupun di tengah-tengah kesulitan. Kita akan menemukan jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita bisa melakukan apa saja. Kita tidak bisa beralasan. Mungkin bagaimana dengan Paulus dan Silas yang di dalam penjara? Paulus dan Silas di dalam penjara pun dia melakukan sesuatu. Di tengah-tengah tangannya dibelenggu di dalam penjara, tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain kan. Tetapi firman Tuhan mencatat, tengah-tengah malam mereka memuji Tuhan. Mereka berkata mungkin, nama Yesus, menara yang kuat. Mereka memuji Tuhan sampai seluruh penjara itu mendengar. Dan terjadilah gempa bumi dan Tuhan melepaskan mereka. Kalau mereka diam-diam saja, maka tidak ada mujizat yang terjadi. Hari ini, kalau kita sudah mendengar berita tentang Yesus, kalau kita sudah memperkatakan firman, iman kita bangkit, ayo kita mulai melangkah di dalam iman. Ayo kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, penting sekali buat kita untuk mengetahui langkah yang perlu kita ambil. Karena itu kita perlu mendengar dengan spesifik apa yang Tuhan mau untuk kita. Karena itu kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita lihat
akhir dari kisah ini, bagaimana perempuan itu tiba-tiba pendarahannya berhenti. Dan Yesus merasa, loh, kok ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Padahal Yesus tidak menumpangkan tangan. Saya percaya Yesus itu penuh kuasa. Kalau kita mencolokkan colokan yang tepat, kuasa itu akan mengalir. Seperti di tembok ini ada listrik. Kalau kita colokkan kayu, maka tidak akan ada tenaga listrik. Tetapi kalau ada besi, maka kuasa itu akan mengalir. Demikian juga kuasa itu akan mengalir dalam kehidupan kita kalau kita memiliki iman yang dapat merespon kuasa dari Tuhan. Kuasa Tuhan tersedia selalu untuk kita. Makanya kita lihat dari kisah ini, kita akan lanjutkan. Yesus mencari siapa yang menjamah dia, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita lihat penutupan dari kisah ini dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perempuan ini awalnya pasti ragu. 12 tahun dia najis, dalam keadaan yang najis. Tidak ada seorang pun yang mau bertemu dengan dia. Menjamah orang, dia bisa dirajam batu sampai mati. Dia dijauhi semua orang. Tetapi Yesus sangat mengasihi dia. Yesus tidak keberatan dijamah oleh perempuan ini. Terbukti kuasanya mengalir untuk menyembuhkan perempuan ini. Dan kita lihat Yesus ingin berhubungan, mempunyai relation dengan perempuan ini. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, dia sengaja menoleh, dia melihat kepada perempuan ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dia sengaja ingin membuat sebuah relation. Demikian juga kita saat ini melalui situasi, kondisi yang seperti ini. Yesus ingin mempunyai relation dengan engkau. Yesus ingin bersekutu dengan engkau. Yesus ingin tinggal di dalam hidupmu. Yesus ingin selalu berkomunikasi dengan engkau. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Tanpa memandang bulu, dia mati di atas kayu salib untuk seluruh isi dunia ini. Engkau dan saya, seharusnya kitalah yang perlu dihukum, kitalah yang perlu dikutuk. Tetapi Yesuslah yang mati untuk kita, yang menanggung dosa-dosa seluruh isi dunia ini. Ayo datang kepada Tuhan, kepada Dia. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, melalui kejadian ini, hari-hari ini, ayo kita ambil waktu, ambil kesempatan ini, lihat kesempatan ini untuk kita kembali mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan apa adanya. Sekalipun kita merasa, oh aku tidak layak. Tidak apa-apa. Tuhan tetap setia. Kita sudah terlalu lama mungkin meninggalkan Tuhan. Tuhan berkata, ayo datang kepadaku. Seperti anak bungsu yang meninggalkan bapaknya di Lukas 15. Begitu anak itu kembali kepada bapaknya dari jauh, bapak itu melihat dia berlari untuk mendapatkan anak itu. Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat rindu memulihkan keadaan kita. Yesus sangat rindu melunaskan hutang-hutang kita. Yesus sangat rindu memberkati anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Kita lihat Bapa kita di surga. Kita bayangkan orang-orang tua kita di dunia ini. Betapa orang tua kita, kalau kita menjadi orang tua, betapa kita ini sangat mengasihi anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita tidak menyadari. Sekian tahun mereka bersekolah, kita sudah menyiapkan dana untuk mereka. Kita sudah menyiapkan makanan setiap hari. Kita menyiapkan pakaian tanpa mereka sadari, tanpa mereka minta. Kita sebagai orang tua di dunia tahu bagaimana mengasihi anak-anak kita.
Demikian juga Bapa kita di surga, sangat-sangat tahu mengasihi kita. Dia menyediakan masa depan yang terbaik buat kita. Kita lihat dari kisah perempuan yang sakit pendarahan ini, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan sanggup dan Tuhan mau menyembuhkan dia. Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan engkau. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan kita, ayo kita terapkan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kita dengar lebih banyak berita-berita tentang Yesus. Kita dengar berita-berita yang baik. Kita dengar Injil. Mulai baca firman, mulai dengarkan firman Tuhan. Kita memulai hari dengan mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita semakin kuat. Ketika kita mendengar, maka kemudian kita bisa berkata-kata. Ketika kita mulai memperkatakan apa yang kita percayai, sehingga kita mempunyai iman kita bangkit, dan kita mulai punya kekuatan, kita punya keyakinan untuk kita melangkah. Dan ketika kita mulai melangkah, maka berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Ingat ketika bangsa Israel menghadapi Laut Merah di depannya, mereka harus melangkah. Tuhan berkata di Keluaran 14 ayat 15, angkatlah tongkatmu Musa dan suruhlah bangsa itu berjalan. Suruhlah bangsa itu berangkat. Ketika mereka berangkat, Laut Merah terbelah dan mereka berjalan di tanah kering. Kalau mereka diam saja, saat itu mereka akan mati dikepung oleh tentara Firaun. Tetapi ketika mereka berangkat, Laut Merah terbuka. Hari ini kalau kita mulai melangkah dengan apa yang kita bisa kerjakan, percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan dapat membuka jalan di padang gurun untuk kita. Dia akan membuka sungai-sungai Yordan untuk kita sehingga kita bisa berjalan di tanah yang kering. Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan, lebih daripada apa yang dapat kita doakan. Hari ini, ayo kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati semua. Saya minta main musik untuk kembali. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita rasakan hadirat-Nya. Kita rasakan kasih-Nya. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, rasakan hadirat-Nya. I feel Jesus. Pejamkan matamu, taruh tanganmu di dada. Dia tinggal di dalam hati kita. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan hari ini Dia berkata-kata kepada engkau. Dengar kata-katanya. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place.
dengan lembut katakan, I feel you Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. Jangan pedulikan kanan kirimu. Rasakan hadiratnya. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Rasakan hadiratnya, katakan I feel Jesus. Saudara, iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada Yesus. Perempuan ini mendekat kepada Yesus dan menjamah jubahnya. Saat ini ada di antara saudara yang sudah sekian lama jauh dari Tuhan. Ayo, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Dia. Rasakan kasih-Nya. Nikmati kebaikan-Nya. Dia sungguh rindu engkau kembali. Gunakan waktu-waktu ini ketika kau sudah tidak sibuk lagi. Karena selama ini kau terlalu sibuk dengan urus-urusanmu, dengan pekerjaanmu. Dan kau tidak sempat ngobrol, tidak sempat ngomong-ngomong dengan Yesus yang tinggal di hatimu. Gunakan waktu-waktu ini untuk banyak ngomong dengan Yesus. Dia sungguh rindu dengan engkau. Rasakan kasih-Nya mengalir. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada Yesus. Hari ini saya mau berikan tantangan kepada saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mungkin baru mendengar pertama kali ini tentang Yesus yang bisa menyelamatkan, Yesus yang dapat memulihkan, Yesus yang dapat menyembuhkan, dan Yesus mau untuk menyembuhkan. Ayo datang kepada Dia dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Saya undang untuk engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosaku. Hari ini, aku percaya dosa-dosaku sudah dibasuh oleh darah Yesus. Hari ini, aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Puji Tuhan. Untuk engkau yang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat bahwa engkau sekarang sudah diterima di dalam kerajaan yang kekal,
bahwa engkau sudah menerima surga yang kekal. Karena firman Tuhan katakan bahwa siapa yang percaya akan diselamatkan. Dan kemudian saya juga akan berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami masalah di dalam pekerjaan. Percaya bahwa Tuhan mempunyai solusi. Ayo mulai dengar berita-berita yang baik, mulai perkatakan banyak firman Tuhan, janji-janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan lebih banyak dibandingkan masalah-masalahmu. Apapun masalahmu, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah di dalam pekerjaan, masalah hutang piutang. Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya, dan tidak mengalami kesulitan untuk membayar tagihan-tagihan. Saya sangat-sangat percaya Tuhan mempunyai kata-kata yang spesifik, Tuhan mempunyai firman yang spesifik, dan engkau harus mendengarkan secara khusus, secara pribadi. Karena setiap pribadi unik di hadapan Tuhan, setiap pribadi punya pergumulan sendiri-sendiri, tapi engkau harus punya kata-kata yang spesifik dari Tuhan untuk engkau. Bila itu engkau angkat tanganmu, aku akan berdoa untuk engkau. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya engkau adalah Bapa yang baik dan engkau sangat mengasihi kami. Kami percaya Bapa, engkau adalah Allah yang maha tahu, dan ketika pandemi COVID ini, bahkan ketika pandemi COVID ini belum terjadi, engkau sudah mengetahuinya. Dan firman-Mu katakan bahwa engkau sudah menyediakan jalan keluar. Aku percaya Bapa, bahwa engkau sudah mempunyai jalan keluar untuk kami masing-masing yang mendengarkan firman ini. Hamba-Mu berdoa, engkau membuka mata hati masing-masing dari pendengar yang mendengarkan firman ini saat ini, yang mendengarkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku curahkan hikmat dari Tuhan. Aku curahkan hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau hikmat apa yang harus engkau lakukan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menguatkan kami, berbicara dalam hati kami, apa yang harus kami lakukan, supaya kami dapat bertahan, supaya kami dapat berjuang, dan kami percaya bersama-sama dengan engkau, kami akan keluar lebih daripada pemenang. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang setelah badai COVID ini selesai. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Seperti perempuan ini yang mengalirkan kuasa-Mu dengan imannya. Aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini, dimanapun mereka berada, yang mendengar suaraku. Aku percaya kuasa-Mu masih bekerja. Aku percaya Bapa, otoritas sudah Kau berikan kepadaku untuk mengusir segala sakit penyakit. Dan aku katakan kepada sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, aku usir segala sakit penyakit dari tubuh-Mu, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Aku usir pergi segala virus-virus, segala penyakit. Aku usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, aku turunkan kesembuhan ilahi untuk engkau, untuk penyakit-penyakit kanker. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku kutuki di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau untuk pergi. Aku perintahkan setiap sel-sel tubuh untuk menjadi kembali sembuh, untuk bertumbuh dengan normal. Aku perintahkan sel-sel kanker untuk mati. Aku kutuki setiap sel-sel kanker dan kau mati di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kau saat ini juga keluar dari tubuh itu. Aku perintahkan setiap tulang-tulang yang bengkok untuk menjadi lurus kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan setiap sakit penyakit di dalam ginjal, di dalam lever, di dalam usus. Aku perintahkan semua sakit penyakit itu untuk pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sungguh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku melihat kesembuhan-kesembuhan terjadi saat ini. Aku percaya Engkau bekerja menjamah anak-anak-Mu. Aku percaya Tuhan, terjadi kesembuhan-kesembuhan ilahi saat ini. Aku melihat sel-sel kanker yang musnah. Aku lihat sel-sel kanker yang mengecil. Aku melihat tulang-tulang yang kembali lurus. Aku melihat lever, ginjal, usus yang kembali normal. Aku melihat setiap sel-sel yang tumbuh dengan baik, yang bertumbuh dengan normal. Aku melihat sakit penyakit yang sudah dikalahkan.
Aku melihat orang-orang yang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bagi Dia saat ini. Kita mengucap syukur atas kebaikannya. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus baik. Nyanyikan pujian bagi Dia saat ini. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian. Nama-Mu yang besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Terbaik untuk Dia, namanya besar dan layak untuk dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu. Kau sudah menyembuhkan kami, Kau sudah menjamah kami, Kau sudah mengingatkan kami untuk kami selalu mendengar firman-Mu.
supaya kami selalu mendengar kebaikan-kebaikan-Mu, supaya kami terus mendengar kesaksian-kesaksian yang terbaik dari Engkau, supaya kami dapat memperkatakan apa yang kami percayai, bahwa ada jalan keluar di dalam Engkau, ada pertolongan di dalam Engkau, janji-janji-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melangkah, mulai mengerjakan apa yang Kau suruh untuk kami lakukan. Kami akan lakukan bersama-sama dengan Engkau. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hamba-Mu kembalikan kepadamu saja. Demi nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, dan Engkau selalu memperluas daerah kami. Ketika kami mau melanjutkan aktivitas kami percaya Engkau tetap menyertai kami dengan berkat-berkat-Mu. Mari angkat tangan kita, saudara. Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati engkau. Dengan damai sejahtera, dengan pertolongannya, dengan perlindungannya, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, terimalah kasih karunia, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk saudara-saudara yang perlu bantuan doa, silahkan menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan jika saudara sudah disembuhkan, mengalami pertolongan Tuhan, kirimkan kesaksian saudara melalui nomor telepon yang di layar. Silahkan hubungi kami dan kami siap untuk menerima kesaksian saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.